Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas pertama dan Madya. Sebelum kita memulai Sekolah Minggu, ayo kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami bisa ada di Sekolah Minggu. Mohon supaya kami bisa belajar dengan baik di firman Tuhan juga hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Mari kita berdiri, ayo kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syukur. Saya Laskar Kristus, syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syukur. Saya Laskar Kristus, syukur. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, tapi saya Laskar Kristus. Silakan duduk teman-teman. Sekarang kita akan memberi persembahan. Teman-teman bisa minta tolong kepada papa, mama, scan QR code atau transfer ke nomor yang ada di layar. Sampai menunggu, kita menyanyikan lagu Pujilah Nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergemar. Pujilah nama Tuhan.
bergema. Puji Tuhan, dengan gema puji namanya. Pujilah nama Tuhan, gitar pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, gitar pun bunyikanlah. Jreng 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 jreng, dengan gitar bunyi namanya. Pujilah nama Tuhan, trompet pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, trompet pun bunyikanlah. Pet 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 pet, dengan trompet puji namanya. Pujilah nama Tuhan, genderang bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, genderang bunyikanlah. Pram 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 pram, dengan genderang puji namanya. Pujilah nama Tuhan, biola bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, biola bunyikanlah. Ngek 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 ngek, dengan biola puji namanya. Pujilah nama Tuhan, musikmu bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, musikmu bunyikanlah. Jreng 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 jreng, pet 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 pet, pram 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 pram, ngek 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 ngek. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Do Re Mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi mintalah pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do re mi fa sol la si do, so do. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mintalah pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do itulah dosamu, relakan hatimu. Mintalah pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do re mi fa sol la si do, so do. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, kelas Madya dan Pratama. Sebelum kita belajar Sekolah Minggu pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang
malam hingga pagi hari ini, juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat, sehingga kami pada pagi hari ini boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan di sekolah minggu. Mari Tuhan hadir di sini, memberkati kami, memberikan hikmat pada kami, sehingga setiap firman yang kami pelajari sungguh untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kita menyembah dengan memberi, ya, dari Keluaran pasal 35, 36 dan 40. Sebelum kita mulai pelajaran, Om Edi mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah melihat, mengikuti pembangunan rumah tempat tinggalnya? Ikut papa mamahnya melihat membangun rumah seperti apa sih? Apa saja yang dibutuhinnya? Atau bahkan bangun gereja, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu membutuhkan banyak tangan, ya, artinya banyak orang yang bekerjanya, juga banyak waktu. Ya, kalau membalikkan tangan segini juga cepat. Tapi bangun rumah atau apalagi bangun gereja itu tidak bisa cepat, butuh waktu, ya, paling cepat 3 bulan paling cepat. Itu kalau rumah sederhana, udah butuh orang banyak, butuh waktu yang banyak, juga uang yang banyak. Membangun rumah, membangun gereja itu banyak uang yang dibutuhinnya, bisa jutaan. Bahkan kalau rumahnya atau gerejanya yang bagus sekali, itu bisa miliaran biayanya. Dan bukan cuma itu, ini juga butuh orang-orang yang ahli di bidangnya. Nggak bisa orang yang sembarangan dalam pembangunan itu. Kenapa? Nanti bangunannya bisa ambruk, nggak karuan gitu ya. Baru juga dibangun, sebentar udah ambruk, uangnya terbuang sia-sia, waktunya terbuang sia-sia gitu. Orang bahkan bisa ada korban jiwa kalau rumah itu ambruk ya waktu pembangunan, dan ada orang di sana tuh bisa meninggal. Luar biasa ya. Pada saat kita anak-anak, Om Edi juga waktu bangun rumah demikian ya. Lihat, waduh kok kayak gini ya rumahnya ya. Lu kok biayanya nggak berhenti-berhenti keluarnya, seperti uang seperti mengalir kayak air gitu ya. Sebentar habis, sebentar beli ini, sebentar beli itu. Ya, mengalir uang itu. Kita nggak pernah pegang, tuh langsung habis. Banyak waktu yang dibutuhkan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar pembangunan yang lebih luar biasa lagi. Kita bisa lihat saat ini, yaitu pembangunan kemah suci atau kemah pertemuan. Keluaran 35, 36 dan 40. Bangsa Israel, seperti kalian tahu ya, bangsa Israel itu sedang menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena mereka tidak taat sama Tuhan. Akhirnya mereka diputer-puter sama Tuhan di padang gurunnya. Tapi mereka ingin ada Tuhan di sana. Disuruh oleh Tuhan untuk membangun kemah pertemuan, kemah suci, supaya setiap orang bangsa Israel bisa melihat Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah pertemuan. Tuhan itu melalui Musa untuk menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun kemah pertemuan. Anak-anak, yang harus anak-anak ketahui bahwa Allah kita itu maha kuasa. Coba kita lihat ya, kita buka Alkitabnya ya. Mazmur 50 ayat 10b. Sebab punya kulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Jadi Tuhan itu maha kaya. Kalau Tuhan bangun kemah pertemuan atau kemah suci itu cuma dengan ngomong aja gitu loh, kemah itu akan langsung ada. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kerinduan dari bangsa Israel untuk menghadirkan Tuhan
di tengah-tengah bangsa itu dengan cara membangun kemah pertemuan atau kemah suci itu. Dan itu disampaikan ya kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Coba kita lihat ya di Keluaran 35 ayat 21. Sudah Musa menyampaikan ya apa yang Tuhan firmankan kepada dia, kepada bangsa Israel itu untuk membangun kemah pertemuan atau kemah suci itu. Apa yang terjadi? Di pasal 35 ayat 21. Om yang dibacain ya. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Begitu luar biasanya kerinduan bangsa Israel untuk menghadirkan Tuhan ya di tengah-tengah bangsanya, sehingga pada saat Musa menyampaikan firman Tuhan, maka seluruh bangsa Israel membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan pembangunan kemah pertemuan atau kemah suci itu. Bangsa Israel sangat ingin segera membangun kemah pertemuan itu, memberikan persembahan khusus itu berupa barang, berupa waktu mereka, dan berupa keahlian mereka. Kemudian kita lihat juga ya di Keluaran pasal 35 ayat 35a. Apa nih yang terjadi ya? Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Tuhan sendiri yang ngasih keahlian kepada orang-orang Israel untuk bisa membangun kemah pertemuan itu. Keluaran pasal 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Akhirnya kemah itu jadi dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saat Tuhan memberikan perintah, Tuhan itu akan memberikan pertolongannya juga. Karena Tuhan tahu manusia tidak akan mampu melakukan perintah Tuhan, apalagi membangun kemah suci, apalagi membangun kemah pertemuan, kalau Tuhan sendiri tidak memberikan kemampuan kepada mereka. Kalian tahu ya, 300 tahun kemudian kemah suci atau kemah pertemuan itu berubah menjadi bait Allah. Berubah menjadi bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Luar biasa pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita menyembah dengan memberi. Jadi anak-anak, apa yang dapat anak-anak berikan kepada Tuhan? Tuhan tidak memaksa, karena Tuhan itu maha kuasa, maha sanggup semuanya. Jadi ketika kita memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada Allah dengan hati yang rela, ini merupakan tindakan ibadah kita kepada Allah sebagai tanggapan atas siapa Allah itu. Allah itu adalah Allah maha kuasa, Allah yang menciptakan kita. Jadi tindakan kita kepada Allah melakukan firman-Nya dengan kerelaan hatinya. Karena kita tahu Dia Allah pencipta kita, dan atas semua tindakan yang sudah Allah berikan kepada kita, baik di masa lalu, saat ini, maupun di masa yang akan datang, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena jadi apa keahlian kalian? Apa yang ada di dalam diri kalian yang sudah Tuhan berikan kepada kalian? Berupa uangkah? Berupa waktukah? Berupa keahliankah? Mari kita layani Tuhan ya, dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Ya anak-anak, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar begitu luar biasanya Engkau mengajar bangsa Israel untuk mendirikan kemah pertemuan atau kemah suci ini. Begitu luar biasanya Engkau memberikan penjelasan yang begitu detail kepada bangsa Israel untuk membangun kemah suci atau kemah pertemuan itu. Begitu luar biasanya Engkau memberikan keahlian kepada setiap orang untuk membangun bangsa Israel. Begitu luar biasanya Engkau menyediakan segala yang diperlukan, ya, barang-barang yang diperlukan, mulai dari emas, perak, tembaga, kain, semua yang dibutuhkan oleh pembangunan kemah suci, Engkau yang sediakan. Bangsa Israel hanya butuh ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk taat melakukan setiap firman Tuhan sebagai bukti ibadah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepadamu, untuk taat melakukan firman, dan selalu bersyukur kepadamu atas segala tindakan yang Engkau berikan kepada kami, baik dari zaman dulu, saat ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk memberi kepadamu dengan sukarela. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, anak-anak, ayat hafalan pagi ini ya diambil dari Mazmur 100 ayat 4. Ya, Om ini bacain ya. Anak-anak hafalin ya. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di sekolah minggu depan ya, di Gereja Baptis Pertama. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sekolah minggu hari ini sudah selesai teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan pujian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Dia dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, di dalam pelantaraannya dengan puji-pujiannya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur pasal 100 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujiannya. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amin. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.